Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 4 menggelar jaring aspirasi masyarakat dalam rangka kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2022 pada tanggal 26 Oktober 2022. Diselenggarakan di Balai Kampung Bandarsari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Hadir dalam reses tersebut unsur pimpinan Kecamatan Padang Ratu dan Kampung Bandarsari, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lainnya. Terhormat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan 4. Yang terhormat Bapak Camat Padang Ratu atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Bandarsari. Yang terhormat tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Aula Kampung Bandarsari dalam acara reses serap aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan 4. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, jaring aspirasi masyarakat. Yang keempat, doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca lafal basmalah. Hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam sambutannya, Kepala Kampung Subagio berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan reses dengar aspirasi masyarakat di Kampung Bandarsari kepada anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 4. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah beserta staf, yang saya hormati Ibu Camat Padang Ratu yang diwakili oleh Bu Setiana, yang saya hormati dari rekan-rekan aparatur Kampung Bandarsari, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh
pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat beliaulah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di halaman balai kampung Bandarsari dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan sahabat beliau di halaman Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita mengadakan acara reses atau resapan aspirasi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak anggota Dewan Lampung Tengah yang telah bersedia datang ke kampung kami. Bapak Ibu, inilah kampung kami, Kampung Bandarsari. Beginilah adanya. Tak perlu banyak lebar, mungkin itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wakili Camat Kecamatan Padang Ratu, Sekretaris Camat Padang Ratu Septiana menyampaikan harapannya dengan kegiatan reses tersebut, semua aspirasi dari masyarakat dapat tersampaikan kepada anggota DPRD Lampung Tengah. Ibu Aida Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Bapak Purwanto Sarjana Ekonomi Ilmu Politik, terus Bapak Purwanto Sarjana Ekonomi, Bapak Kepala Kampung Bandarsari beserta seluruh jajaran staf dan perangkat kampungnya, Bapak-bapak, Ketua BPK dan anggota, seluruh tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersama-sama berkumpul di Balai Kampung Bandarsari dalam agenda jaring aspirasi masyarakat untuk masyarakat Kampung Bandarsari wilayah dapil pemilihan 4 Kecamatan Padang Ratu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya juara kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan reses di Kampung Bandarsari. Tak lupa juga marilah kita panjatkan limpahan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat rahmat dan hidayah juaranya kita bisa berkumpul dan dapat kita nantikan sahabatnya di akhirat nanti di akhirat nanti. Selanjutnya permohonan maaf Bapak dan Ibu Dewan Kabupaten Lampung Tengah karena selayaknya Bapak Camat Padang Ratu yang bisa hadir membuka acara jaring aspirasi untuk kegiatan hari ini, namun beliau ada kegiatan di Kampung Purworejo yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau mewakilkan kepada saya selaku Sekretaris Camat Kecamatan Padang Ratu Ibu Septiana SE. Bapak-bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati, kami sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kedatangan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di Kampung Bandarsari dalam kegiatan jaring aspirasi masyarakat dalam hal ini khusus untuk Kampung Bandarsari. Harapan kami dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu semua, perwakilan dari anggota Dewan Dapil 4 untuk Kabupaten Lampung Tengah itu dapat menampung aspirasi yang akan disampaikan oleh masyarakat khususnya Kampung Bandarsari. Perlu kami laporkan Bapak dan Ibu anggota Dewan bahwa Kampung Bandarsari adalah sebagian perwakilan dari Kecamatan Padang Ratu karena Kecamatan Padang Ratu terdiri dari 15 kampung dan salah satunya adalah Kampung Bandarsari. Alhamdulillah Kampung Bandarsari adalah kepala kampung terpilih yang baru yang memang baru dilantik oleh Bapak Bupati Bapak Musa Ahmad kemarin tanggal 28 September 2022. Dan sebagian besar juga perangkat kampungnya masih baru, Bapak dan Ibu Dewan. Harapan kami dengan kegiatan jaring asmara ini dapat menginput, dapat menampung aspirasi yang ada di Kampung Bandarsari, sehingga
juga Kampung Bandarsari nanti di bawah kepemimpinan Bapak Subagio akan mendapatkan pembangunan dan semua itu tidak terlepas dari dukungan dan arahan dari Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati. Selanjutnya kepada lapisan masyarakat yang hadir di Balai Kampung ini, harapan kami silakan menyampaikan aspirasi yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini sangat merupakan kebanggaan bagi Kampung Bandarsari karena Bapak dan Ibu anggota Dewan bisa hadir di tengah-tengah kita tanpa kita jauh-jauh menyampaikan aspirasi ke Dewan Kabupaten Lampung Tengah. Apalagi di tengah-tengah kita ini adalah perwakilan dari Kampung Bandarsari, ada Pak Purwanto yang memang notabene adalah warga Kecamatan Padang Batu dan berdomisili di Kampung Bandarsari. Juga ada Ibu Aida yang memang adalah masyarakat Kecamatan Padang Batu, itu bertempat tinggal di Kampung Padang Batu. Jadi harapan kami Bapak Simo dan kawan-kawan Dewan dari Kabupaten Lampung Tengah, apapun nanti bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, kami minta dibantu, dipantau, didampingi dan dikawal agar Kecamatan Padang Batu, terutama khususnya Kampung Bandarsari, dapat memperoleh pembangunan khususnya di Kampung Bandarsari. Karena sebagai gambaran bahwa Kampung Bandarsari ini sudah lama ada kegiatan pembangunan yang memang dari kabupaten, Pak Sino dan juga dari provinsi. Jadi besar harapan kami selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya bisa lebih memperhatikan khususnya Kampung Bandarsari, Kecamatan Padang Batu, Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi dipersilahkan kepada perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir dapat menyampaikan aspirasi terkait dengan pembangunan kegiatan-kegiatan yang ada di Bandarsari supaya dapat di-backup dan didampingi oleh anggota dewan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Penama bahasa Singapura Ibalik Wasenimba Imapiluko Maham Ngalumpuro. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aida selaku anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah fraksi PDIP dalam kegiatan tersebut untuk lebih dekat dengan warga Bandarsari memperkenalkan anggota DPRD yang hadir. Aida menyampaikan dalam agenda reses tersebut sangat diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi yang bertujuan untuk Kecamatan Padang Ratu ke arah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kabipun. Yang saya hormati kawan-kawan dari DPRD, khususnya Dapil 4 Kabupaten Lampung Tengah, dan juga yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Padang Ratu, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yana selaku Sekcam, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Bandarsari beserta jajarannya, dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah khususnya Dapil 4 di Kampung Bandarsari dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Bapak Kepala Kampung Bandarsari yang telah terpilih menjadi Bapak Kepala Kampung. Semoga insya Allah beliau menjadi pemimpin Kampung Bandarsari yang amanah. Dan juga saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Yana selaku Sekcam, karena beliau juga baru ya dilantik menjadi Sekcam Kecamatan Padang Ratu. Selamat, semoga mengemban tugas yang amanah. Dan juga Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya mewakili, bukan ketua rombongan, bukan, saya mewakili kawan-kawan semua, maksudnya untuk membuka
Dan di sini sebelum saya melanjutkan, saya perkenalkan dulu kami anggota DPRD khususnya Dapil 4 ada 8 orang ya. Yang hadir di sini ada kami berempat, yang ujung Bapak Purwanto, mungkin tidak asing lagi, beliau memang domisili di sini, Bapak Purwanto dari Partai PKS ya. Dan juga selanjutnya beliau ini di samping saya ini Bapak Aidi Prayoga, beliau dari Partai Golkar, domisili di Anak Atu Aji. Dan selanjutnya di samping saya Bapak Singo, kalau kita terkenal Bapak Singo, beliau dari Demokrat, domisili di Pubiak. Dan juga yang Pak Wagimin di Padang Ratu domisili, tapi saat ini beliau sakit, beliau juga dari Partai PKB. Dan selanjutnya Pak Hanapian, beliau juga dari Partai Nasdem. Saat ini belum bisa hadir karena beliau sakit ya. Begitu juga dengan Pak Henry dari Partai Gerindra. Mungkin Pak Henry mungkin masih di jalan ya menuju ke lokasi. Maka dan saya sendiri sudah tahu lah ya Ibu Aida dari Partai PDI Perjuangan. Dan satu lagi Pak Haki Kecamatan Sragalingga berdomisili, beliau juga tidak hadir, izin ada sesuatu hal yang tidak bisa beliau tinggalkan pada saat ini, dan beliau dari Partai PDI Perjuangan. Cukup ya Bapak Ibu perkenalannya, katanya kalau tidak kenal berarti tidak sayang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini kami berlapan saat ini yang sudah hadir kami berempat, khususnya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Dapil 4, hadir pada hari ini dalam rangka reses menjalin aspirasi masyarakat ya. Dan perlu juga saya sampaikan kami berlapan ini bermacam-macam komisi, berbeda-beda komisi. Seperti saya komisi 2, Pak Singo komisi 3, Pak Aidi, Pak Yoga komisi 2, Pak Pur juga komisi 3, Pak Hanapia komisi 3, Pak Hendri komisi 4, Pak Wagimin komisi 2 ya. Nah, di sini juga kami ada 4 komisi, bermacam-macam juga dinas yang di bawah kami ya, di dalam ranah kami masing-masing komisi. Dalam hal ini, dalam acara reses penjaringan aspirasi masyarakat, Bapak Ibu nanti bisa mengusulkan contoh pembangunan jalan, itu memang sudah biasa. Tetapi ketika kami hadir di sini, misal ada masalah, ada unek-unek, ada apapun, ada meresahkan masyarakat, bagaimana enggak apa, sampaikan saja Bapak Ibu. Karena kami di sini adalah perwakilan Bapak Ibu semua di atas ya. Nah, ketika misalnya ada permasalahan DKPP, berarti itu di ranah Komisi 1. Karena Komisi 1 belum saya jelaskan tadi, Komisi 1 itu membawahi salah satu pemerintahan, EKPP, izin mengizin dan segala macam itu di Komisi 1. Di Komisi 2 pertanian, ekonomi, perbankan dan segala macam itu ada di Komisi 2 ekonomi khususnya. Begitu juga Komisi 3 itu di pembangunan. Nah, ini ada Bapak Hendri, selamat datang ini yang saya kenalkan tadi tetapi belum muncul, inilah wajah beliau yang ganteng ya, dari Pubian. Nah, Komisi 3 di pembangunan misalnya ada kendala di jalan-jalan tidak sesuai, misalnya pembangunan tersebut tidak layak, bisa sampaikan, dilaporkan. Dan juga begitu juga Komisi 4, Pak Hendri ini tadi baru datang Komisi 4.
Komisi 4 ini di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang kesehatan. Misalnya ada masalah di BPJS, masalah di pendidikan, pungli-pungli yang sederhana, sampaikan saja. Sampaikan ke kami. Karena kami ini anggota Dewan khusus Dapil 4 adalah wakil Bapak Ibu khususnya Dapil 4 5 kecamatan. Anak Datu Haji, Anak Tuha, Pobia, Selagaliga, dan Padangkati. Sampaikan. Ketika ada laporan yang disampaikan Bapak Ibu semua, kami di atas kami 4 ini, kami 8 ini akan menyikapi sesuai ranah kami masing-masing. Dinas yang misal ada masalah di kesehatan, Pak Hendri ini bisa memanggil dinas kesehatan beserta rombongan khususnya Komisi 4. Bisa memanggil, kalau bahasa dewan hearing ya, tapi kita bahasa yang mudah dipahami aja ya, memanggil kepala dinas kesehatan. Ini loh masalah kami temukan di masyarakat di kampung. Ini loh masalah yang diadukan masyarakat. Bagaimana solusinya? Kenapa seperti ini? Bagaimana? Nah, ini kita pecahkan seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Nah nanti khususnya misal karena di sini acara reses ya, udah tahu menjalin aspirasi masyarakat yang jelas, udah mengusul tentang pembangunan. Boleh, silakan usulkan saja. Nanti kami di sini semua membawa usulan bapak-bapak semua. Dan juga perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, ketika mengusulkan pembangunan ke DPR Lampung Tengah, ke kabupaten, harus tahu itu menggunakan dana APBD ya. Kalau misal dana desa bisa dibangun dengan dana desa, tidak perlu. Tapi kalau memang harus ranahnya dan memakai anggaran APBD, itu diusulkan boleh. Tetapi ketika mengusulkan wajib adakan musdus, musyawarah dusun, dilanjutkan musyawarah kampung, dilanjutkan dimasukkan di musrenbang kecamatan seperti itu. Ketika usulan-usulan sudah masuk, ya kami sama-sama camat, bupati, dan kami anggota dewan sama-sama mengawal usulan Bapak Ibu semua. Dan perlu juga saya sampaikan, kenapa Bapak Ibu? Ketika kalau kami turun, sudah pasti ada bahasa-bahasa. Males ikut-ikut reses anggota dewan. Usulan kemarin itu belum transaksi, ini udah lagi reses. Ada, betul kan? Perlu saya sampaikan juga Ibu, Bapak. Kenapa saya khususnya, kami di sini agak-agak bagaimana mendengar itu? Ya, karena Bapak Ibu tidak tahu posisi sebenarnya kami, sepak terjang kami di atas. Ya. Nah, sebetulnya kami datang lagi ini malu. Bagaimana mau ngelak? Sudah tugas kami, sudah salah satu program tugas anggota dewan reses turun ke bawah menjalin aspirasi masyarakat. Seperti saya sampaikan tadi. Nah, ketika kami turun, saya bilang tadi malu. Tapi bagaimana Pak boleh buat? Perlu saya sampaikan juga. Nanti ditambah kawan-kawan semua. Kalau kita tergantung dengan anggaran ya. Kalau anggaran kita tidak memadai bagaimana? Tetapi kalau kita tidak mengusul, bagaimana pembangunan itu datang masuk kalau kita nggak mengusul? Ya cobalah diusulkan. Tetapi nanti masing-masing kita mengawal. Karena apa? Usulan Bapak Ibu nanti akan kami bawa semua. Akan kami bawa ke kabupaten. Itu nanti masuk ke Bapeda. Setelah itu kami pergunakan di DPR. Setelah itu nanti disaring lagi di prioritas mana yang paling luar yang mau dibangun. Bukan nggak mau membangun, kita dilihat dulu prioritasnya. Karena mengingat anggaran kita yang sedikit, Bapak Ibu ya, anggaran kita yang sedikit, mengingat wilayah Lampung Tengah 28 kecamatan sangat luas. Makanya untuk itu bertahap, bukan tidak mau. Perlu juga Bapak Ibu ketahui, kami berlapan ini khususnya Dapil 4 pasang badan Bapak Ibu kalau di DPR sana. Pasang badan khususnya Dapil 4
Kalau ada pembangunan mau ada masuk ke dapil 4 tiba-tiba hilang, itu nggak bisa ribut gitu. Memperjuangkan pembangunan usulan Bapak Ibu semua dan di dapil kita. Tetapi kalau memang belum, ya itu tadi kendalanya. Bukan kami tidak mau, bukan kami ibarat lupa, kan ada bahasa lupa. Tadinya dijadi dewan kena dipilih rakyat. Tidak bohong, benar-benar kami tidak bisa seperti ini kalau tanpa dukungan pilihan masyarakat Bapak Ibu semua. Tetapi betul, tetapi kami memperjuangkan di sana usulan Bapak Ibu pasang badan. Tetapi kalau misal masih belum realisasi, ya kita sabar. Mungkin tahun depan, tidak tahun depan lagi mengingat anggaran kita itu, ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya itu pengantar saya saja, karena nanti ada kawan-kawan yang akan menambah, kawan-kawan juga akan menyikapi usulan Bapak Ibu. Pokoknya kami hadir di sini siap mendengarkan keluh kesan Bapak Ibu semua, kami akan bawa ke kabupaten. Saya rasa cukup dan saya akhiri bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Purwanto, anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah, pembahasan penting yang dimuat dalam reses kali ini yaitu anggaran APBD, peraturan daerah, dan pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersama menyampaikan karena kesempatan hidayahnya senantiasa kita diberikan nikmat sehat, asma'ul rohani, dan dapat mengikuti kegiatan rutin anggota DPRD yaitu reses atau jaring aspirasi masyarakat tahun 2022, tepatnya tanggal 26 Oktober 2022 di Balai Kampung Bandarsari, Kabupaten Ternate. Selawat serta salam akan kita sampaikan pada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD yang hadir maupun yang tidak hadir, kemudian Bapak Camat Kabupaten Ratu yang saya hormati, yang dalam hal ini juga Sekretaris Camat beserta staf jajarannya, kemudian Bapak Kepala Kampung Bandarsari, Bapak Sutoyo yang saya hormati, beserta perangkat kampung, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya diberikan oleh penyelenggara acara untuk memimpin acara tanya jawab atau moderator. Jadi tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Ibu Aida ini dari Partai PDI Perjuangan. Kemudian pada intinya dari aspirasi masyarakat itu adalah menyerap usulan-usulan dari seluruh wilayah Dapil 4. Jadi Dapil 4 ini terdiri dari Kecamatan Kelapa Batu, kemudian Kecamatan Bubian, Kecamatan Selat Belinda, Kecamatan Anak Tua, dan Anak Basi. Alhamdulillah di Dapil 4 ini kita sudah hadir anggota DPRD perwakilan dari Dapil 4. Seharusnya ada 8 anggota DPRD. Dalam hal ini ada rekan-rekan yang tidak bisa hadir untuk menghadiri proses pada saat ini. Jadi perlu kami sampaikan sebagai gambaran bahwasanya tugas fungsi anggota DPRD adalah yang pertama yaitu penganggaran, kemudian pembuatan peraturan daerah, kemudian atau legislasi, kemudian yang ketiga pengawasan. Jadi
kami bersama pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, bersama pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini Kepala Daerah Bapak Bupati, untuk bersama-sama membahas anggaran APBD tahun anggaran berjalan. Jadi perlu sedikit diketahui oleh Bapak sekalian, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, anggaran APBD Kabupaten Lampung Tengah sebetulnya kalau jumlah secara keseluruhan cukup luar biasa banyak Bapak Ibu. Jadi 2,6 triliun. Jadi sebetulnya anggarannya banyak, akan tetapi yang hanya dapat untuk membangun atau yang bisa dialokasikan untuk pembangunan fisik, non fisik, fisik itu infrastruktur dan lain-lain, jalan dan lain sebagainya, itu kisaran 30%, kemudian yang 70% itu untuk operasional, untuk gaji pegawai dan lain sebagainya. Jadi karena luasan wilayah juga, jadi keterbatasan anggaran APBD tidak sebanding dengan keterbatasan luas wilayah, tidak sebanding dengan keterbatasan anggaran tadi, maka oleh sebab itu untuk jangkauan pembangunan terutama fisik infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya di wilayah kita banyak sekali yang masih belum mulus Bapak Ibu. Di Termin 1, Irman Syah perwakilan pemuda Kampung Bandar Sari menyampaikan aspirasinya, yaitu pengadaan pompa air di persawahan, dilanjutkannya dengan pembangunan gedung olahraga, diadakannya bedah rumah, kemudian diberikan fasilitas untuk kelompok tani, kelompok ternak, dan di sektor pendidikan. Mukadimah ikut yang di depan. Jadi kami mewakili daripada pemuda Kampung Bandar Sari ingin bertanya, dan secara umum kita mungkin sudah menggambarkanlah apa yang menjadi prioritas dari pemerintah kabupaten dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten, mengingat kurang lebih 2-3 tahun ini kita COVID-19 yang anggarannya mungkin banyak terganti. Jadi yang ingin saya usulkan pada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Dapil 4, prolog saja bahwasanya Kampung Bandar itu menjadi ikon Kecamatan Padang Ratu mungkin dari 5 kecamatan ini. Mungkin jadi harapan kami tidak hanya jadi ikon saja sebutan Kampung Bandar besar dan ramai, tapi harapannya juga itu menjadi sorotan agar apa yang menjadi ramai itu didukung oleh fasilitas yang ada. Yang ingin saya usulkan yaitu 1, pompa air di persawahan Pak Bu. Jadi ada wilayah sawah di sebelah timur saya, berdiri sebelah kanan saya, di tepatnya di dusun 6 dan 8. Itu kadang musim penghujan pun dia itu sedot. Lah ini musim penghujan rendeng, kok nyedot banyu, tandur. Itu pun ada drainase yang mungkin sudah tidak produktif. Itu 1. Yang kedua tentang gedung olahraga Pak. Di Bandar Sari tahun 2021-2020 itu membangun GOR, gedung olahraga ukuran kurang lebih 22 kali 30 meter. Itu baru kurang lebih persentasenya 30-40%. Kalau menunggu dari anggaran desa, mungkin waktunya akan panjang Pak Bu. Tolong dibantu kemitraan atau bekerjasama pemerintah kampung dan pemerintah kabupaten agar gedung olahraga bisa bermanfaat bagi generasi muda di wilayah Kampung Bandar Sari. Yang selanjutnya itu tentang fisik lagi Bu ya, satu lagi itu tentang bedah rumah Pak Bu. Saya tengok di tetangga-tetangga desa banyak sekali kampung yang mendapatkan bedah rumah, tapi mohon maaf di samping rumah saya sendiri itu rumah sudah tidak layak huni, sampai berkali-kali saya sampaikan memang mungkin belum ada embun di siang hari bolong. Jadi harapannya datangnya panjenengan semua mampu merubah apa menjadi harapan masyarakat Bandar Sari. Itu ngomongnya di wilayah fisik. Di non fisik tentang kelompok tani Pak Bu. Jadi harapannya kelompok tani yang ada di Bandar Sari difasilitasi, dibantu apa yang menjadi kebutuhan, contoh alat-alat baja, mungkin bibit dan sebagainya yang di sana didapatkan, kenapa di tempat kita tidak mendapatkan. Harapannya juga
diperhatikan ataupun dikasihkan fasilitas lah. Yang selanjutnya itu tentang kelompok ternak. Tidak sedikit di wilayah sana banyak kelompok-kelompok ternak yang mendapatkan sapi ataupun kambing. Harapannya di kampung kita pun mendapatkan itu untuk menunjang ekonomi di wilayah kelompok-kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah wilayah pendidikan, Pak Bu. Pendidikan kampung ataupun suatu daerah tidak akan maju ketika tidak ditopang oleh sebuah pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal. Jadi harapannya, ya ini mungkin agak sebuah mimpi ya. Kampung Bandarsari jumlahnya 9 dusun, hanya ada SD itu 2 Bu, SD 1 dan SD 2, dan hanya ada SMP 1, SMK 1. Bisa terlihat dari Bandarsari setiap pagi itu yang sekolah ke arah selatan itu mungkin 90%. Bisa nggak sih dari pemerintah daerah memfasilitasi atau memediasi agar pendidikan di atas SMP, SD bisa ada di tengah-tengah jantung Padang ataupun di Bandarsari? Itu satu, ngomongin pendidikan non formal. Formal, yang non formal wilayah akhlak ataupun pondok pesantren, guru-guru ngaji. Tolong pesantren yang ada tiap tahun meskipun berapa, kasihkanlah gambaran kami untuk secerca harapan untuk pemangku-pemangku lembaga, agar apa yang menjadi harapan beliau-beliau secara fasilitas yang mungkin tidak besar, minimal yang kecil bisa terakomodir oleh pemerintah daerah. Mungkin itu saja dari beberapa item yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama Irman Syah. Irman Syah, Bandarsari. Di kesempatan yang sama, Ma'rif meminta perhatian kepada Komisi 2 dalam sektor pertanian dan ekonomi, yaitu pemberdayaan atau modernisasi alat teknologi pertanian untuk menunjang pengerjaan para petani. Alhamdulillah bisa memediasi kami semua untuk menyampaikan aspirasi atau unek-unek apa yang menjadi pemikiran kami, karena kami yang mendengar, melihat, merasakan, melakoni sendiri hal ini, maka ini mungkin lebih spesifik kepada yang menghadapi Komisi 2 kalau tidak salah tadi di pertanian dan ekonomi. Yang perlu kami sampaikan adalah mohon perhatian dan bantuannya, Pak. Karena apa? Karena anak muda kita sekarang kalau ditanya mau bekerja jadi petani, kalau ditanya mau bekerja jadi peternak, itu jawabannya otomatis nggak mau, males, kerjanya keras, upahnya sedikit, kerjanya juga musim-musim, artinya tidak tetap, kadang kerja, kadang tidak, kadang gajian, kadang tidak. Maka untuk ini kami mengusulkan, kami adalah pemberdayaan, kalau bahasanya modernisasi alat pertanian, pemaksimalan daripada teknologi yang selama ini sudah ada. Kami mohon untuk bantuannya, yaitu mengenai alat pertanian. Kalau infrastruktur mungkin tidak tersedia, semuanya sudah tercukupi, namun peralatan teknologi di dalam bidang pertanian, khususnya di Kampung Bandarsari, kami kan masih kurang. Yaitu yang pertama mengenai harvesting atau kombes, alat panen padi, biar mempercepat masa panennya, biar teknologi juga terpakai, anak-anak muda kita bisa dididik menjadi operator, artinya masa panen bisa berubah. Yang kedua adalah mengenai alat pertanian masih, yaitu alat tanam pancaran yang semi otomatis, mungkin bisa menggunakan mesin, mungkin lebih baik nanti kalau bisa adopsi teknologi daripada orang-orang Jepang. Karena perjalanan media massa kita bisa melihat, kita bisa merasakan ibu-ibu kita yang pada saat ini, yang selama ini buruh tanduk bahasanya, habis ibu kita sekarang generasi muda seperti
tidak ada yang mau. Orang kedepan anggur, tidak mau cocok tanam padi, kotor, beget, artinya seperti itu. Artinya bahwa perlu alat untuk modernisasi agar anak-anak muda ini bekerjanya tidak terlalu koyo, namun dengan upah yang lebih maksimal. Artinya alat dan teknologi itu perlu kita pergunakan. Untuk yang ketiga, masih bersama di situ juga, yaitu mengenai oven, Pak. Alat pengering padi, artinya kalau sudah pakai mesin mesin, sudah pakai kogen, artinya padinya banyak, perlu penjemuran yang cepat. Kami butuh oven biar bisa mengering padi dengan cepat, tidak hanya mengandalkan daripada sinar matahari. Bahasanya kalau panen pas dulu, kualitas padi menjadi buruk, berasnya menjadi buruk, harga jualnya turun, tidak sesuai dengan biaya operasional dalam pertanian. Alasannya mengenai hal itu semua adalah tadi yang saya sudah katakan, pemanfaatan pemaksimalan tenaga muda kerja kita agar biar kamu turun ke sawah menggunakan teknologi, agar kamu turun ke sawah mempercepat hasil produksi yang bisa kita maksimalkan semaksimal mungkin. Karena kalau untuk menambah lahan untuk di sawah, insya Allah sudah habis. Karena apa? Kalau yang dulu kita bisa mancing di situ, bisa pasang jaring di situ, sekarang sudah tercetak menjadi sawah. Pemberdayaannya bagaimana, pemaksimalnya bagaimana adalah memperbanyak masa tanam dengan percepatan teknologi yang ada, masa tanamnya lebih banyak, yang tadinya 2 kali mungkin bisa 3 kali, yang bisa 3 kali mungkin bisa 4 kali, dengan hasil yang bisa terserap anak muda kita juga bisa bekerja, perekonomian di petani kalangan bawah ini bisa terangkat. Artinya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan jaring aspirasi kita. Artinya kalau kita melihat jaring aspirasi, kalau jaring ikannya sudah ada, dapat, artinya ada proses di sana, ada eksekusi di sana, ada aksi di sana, mateng, Pak, bisa dinikmati. Artinya sekarang kalau panjenengan ini menjaring, insya Allah ikannya sudah dapat. Tapi kalau tidak dieksekusi, tidak ada aksi di sana, ya uang gitu aja. Kalau Ibu tadi menyampaikan betapa berat sulitnya, maka bahasa terakhir yang bisa kami sampaikan adalah tolong sampaikan Bu, kami masyarakat insya Allah juga masih sabar. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi aspirasi di Termin 1, Purwanto, anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah, menyampaikan besaran anggaran dan pengadaan fasilitas untuk kelompok tani dan ternak. Sudah. Nah, tapi sementara satu kelompok, besarannya mungkin 40 sampai 50. Itu sudah masuk ke bahkan untuk pencairan yang mudah-mudahan kita tunggu. Tapi nggak bisa kita semua mau setiap dusun, kita ini 9 dusun, kalau 9 dusun habis, teman-teman yang lain nanti nggak bagian. Itu hanya contoh Pak Pur, tapi mewakili nama dusun. Ya, nggak, maksudnya yang pertanyaannya Pak Firmansa tadi, ini Mas Firmansa tadi kelompok ternak. Jadi kemudian untuk kompanisasi sangat perlu sekali. Memang kalau menurut proteksi kita itu di atasnya Kota Baru, sementara Kota Baru bisa 3 kali ya Bapak Ibu ya. Sementara di tempat kita hanya ya 2 kali, kadang isoting dulu tapi ya nunggu air gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang masalah tadi Mas Arif luar biasa ini. Jadi mengenai alat pertanian, modernisasi yang diatur untuknya. Alat pertanian itu memang kalau sudah terpenuhi itu luar biasa. Sekarang ini memang nyari orang kerja panel bisa. Jadi kalau sudah itu memang luar biasa. Cuman ini memang nilainya enggak aja, memang nilai luar biasa. Jadi untuk perhatian, kira-kira di wilayah Bandarsari ini luasan sawah pertaniannya itu kan bukan di daerah pertanian sawah, dari musim tanam kemudian
Aidi Prayoga, anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah fraksi Golkar, menanggapi aspirasi tersebut terkait pompa air, bedah rumah, dan Al-Sintan. Pompa air, sebetulnya gini Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Pompa air itu banyak sumber, dinas nggak hanya satu dinas sebetulnya. Tapi kalau memang ini kan untuk kapasitas satu desa ya Pak, ini ya, satu desa. Kalau satu saya bisa jamin dapat. Kalau satu saya bisa jamin dapat pompa air. Terus bedah rumah kita tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah itu menargetkan 500 titik bedah rumah, tetapi ada yang memang dikhususkan ada di 12 titik, 12 kampung ya Bapak. Cuma mungkin per kampung yang memang radiusnya nggak masuk lokus untuk sasaran bedah rumah masih bisa dapat, mungkin bisa 10 lah, bisa 10 atau 15. Tapi memang ini harus semuanya lewat proposal dulu dan memang harus betul-betul dikawal Bapak Ibu. Kalau nggak dikawal tiap tahun sampai ngirim ya insya Allah nggak dapat. Jadi gitu. Nanti gampang itu, nanti ada dua ide coba kami beliau ya. Terus Al-Sintan ini banyak kategori Bapak Ibu. Kalau dia roda 2 mungkin cukup kelompok tani bisa akses kalau lewat dinas pertanian. Tapi kalau dia mintanya roda 4 itu biasanya gapoktan Bapak Ibu. Kalau nggak gapoktan kayaknya agak sulit kita bisa dapat, karena memang petani namanya kelompok tani itu dia pelaku tanam. Dia pelaku tanam, tapi kalau gapoktan dia sudah masuk ke badan usaha milik gapoktan, kan ada BUMD, BUMD dan koperasi dan lain-lain. Jadi arahnya kalau sudah ke bisnis, kalau mobil ataupun traktor rotari itu arahnya biasanya gapoktan Bapak-bapak. Jadi boleh lewat gapoktan, tapi dia proposalnya gapoktan. Nanti masalah sudah turun di kampung ya diruting sama ketua gapoktannya. Tapi caranya kan bisa bermanfaat. Masalahnya itu Pak ya, tahu saya kebetulan dulu ketua kelompok perikanan ya Pak ya, dulu sebelum saya di sini. Jadi kami proaktif tanya UPTD-nya, terus ke dinas pertanian, di sana ada kehutanan, perikanan, dan pertanian. Ya memang harus kenal Pak. Kalau pepatah tak kenal maka tak sayang itu ya iya, saya katakan iya. Tapi apa yang mendasari ini? Kenapa kok orang bilang tak kenal tak sayang, harus kenal, harus deket? Karena yang Amiti ngomong sih hidup sedikit Pak, yang dibagi sedikit kan gitu. Kalau yang dibagi sisa-sisa ya nggak mungkin, kami nggak harus cari yang kenal dulu, nggak kita ratakan kan gitu. Cuman untuk lebih apa ya, lebih saya jelaskan lagi, pembelanja daerah yang bidangnya ini, yang bidangnya mungkin untuk pertanian ataupun untuk pembangunan jalan dan lain-lain itu dari 2,7 triliun itu sudah habis 60,5 persen untuk gaji pegawai. Jadi sisanya yang 40% ini nggak sampai, itulah yang untuk kita bangun. Terus kebagi-bagi, ada belanja pertanian, belanja dinas kesehatan, macam-macam itu. Jadi kalau yang begini-begini ini kita nggak mengatakan nggak mungkin, tapi bisa. Tapi kalau untuk skup satu kampung, untuk semua dapat sumur bor kayaknya bertahan, bisa bertahan. Terus bedah rumah sudah, Al-Sintan, kelompok ternak juga bisa kok. Nanti tanya-tanya Pak Heri, beliau masih ada kawan, Pak Kadisnya juga mungkin masih kenal beliau. Jadi nanti minta tolong Pak Heri, saya minta satu proposal atau serahkan
saran Bu Aida nanti kami bantu kawal juga. Jadi bahasanya ini Pak, dari kampung bisa, dari lurah bisa, dari kelompok tani yang langsung bisa, lewat kecamatan bisa, lewat UPTD pertanian bisa, kami bantu kawal, tapi kami bawa proposal juga, minimal soft copy-nya kami bawa. Jadi biar yang awalnya double Pak, jadi kan enak kalau dikawal double-double. Misalnya Pak Kepala Kampung mau minta bedah rumah ke Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat, lalu beliau mengajukan, kami juga ikut kawal. Insya Allah gak pernah karo Pak Lurah, gak pernah karo Pak Dewan, seperti itu. Nah jadi jangan sendiri. Kalau saya Dewan, saya bisa ngagulkan CPN tanpa dibantu stempel Pak Lurah atau ISO proposalnya, kan gitu. Ya kan? Semua proposal kayaknya harus dapat stempel Pak Lurah sama Pak Camat. Nah jadi hal-hal yang semacam itu perlu saya sampaikan biar kita nggak saling kenapa Dewan ini kok nggak bisa ya, karena memang keterbatasan anggaran yang masih Bapak-bapak semua. Lalu Komben ini sudah termasuk saya jawab ya, alat tanam padi open. Nah jadi gini Pak, alat tanam padi ini memang Lampung Tengah sendiri mungkin saya inginnya ada wilayah tertentu yang menjadi percontohan. Jadi percontohan, jadi alat tanam padi yang Bapak katakan kayak koyo wong Jepang yo. Jadi nyemainya sudah beda. Karena dia harus pakai Jawa tatakan gitu ya. Nah, nanti nanemnya juga beda. Kalau petakan di sini saya lihat mungkin mampu Pak, karena petakannya besar-besar, galengannya juga nggak terlalu naik turun mungkin bisa mesin itu masuk. Tapi kalau kayak saya di anak Ratu Haji Radadi Pak, galengannya sampai sedodol, tapi ada mesin diwakan gitu. Itu kan mesin yang memang harus yang wilayahnya rata kayak di Sawah Tadas ini. Dan nanti kita konsultan suatu hari nanti kalau kami hearing sama Dinas Pertanian, terutama ketemu Pak Bupati, nanti saya bisa sampaikan minimal Bandar Sari ini kita memang harus dorong, karena kami sendiri mendorong percepatan pemekaran, tapi kalau kondisinya seperti ini kan gimana kan gitu Pak ya. Itu yang pertama. Terus open alat pengering padi ini, open ini sumbernya pusat Pak. Kalau yang sudah jadi APBN, tapi lewatnya dinas provinsi, tapi tetap koneknya lewat dinas pertanian kabupaten, nanti ke provinsi itu yang antarkan orang dinas kabupaten, lalu dari pusat bisa turun. Karena saya 2018 kebetulan saya wakil ketua Gapoktan Pak, kami dapat itu. Jadi open pengering apa ya? Bukan vertikal yang naik. Itu kapasitas 10 ton, alhamdulillah sampai hari ini masih maksimal. Dulu saya masih kelompok tani Pak. Nah, jadi kami ke provinsi ketemu sama Pak Kus, kami juga ke sana, alhamdulillah bisa dapat. Nah jadi memang harus betul-betul dicari linknya ya Pak ya. Nanti kami siap bantu kawal. Itu yang alat pengering. Modernisasi ini saya Pak mohon izin Pak, modernisasi ini di bidang apa Pak ya? Yang 2.800 meter ini. Normalisasi. Oh, air. Ya. Jadi mohon kawan sekalian, saya nambahkan dan perjelas ya, bahwa normalisasi yang dimaksud itu normalisasi itu di belakang sini itu tahun kemarin kami usulkan Pak lewat pengairan baik pembukuan dan dibawa proposal ini. Sementara itu, Hendy Farizal selaku anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah menyampaikan akan diusahakan aspirasi yang diminta dalam sektor pertanian dan pembangunan fisik yang diprioritaskan. Kalau diberi dibuat ini, jadi
Jangan kasih ke masjid yang lain, pikirin dulu pondok ini kan katanya 30 juta ya masih kok ya. Nanti kalau kita yang ngasih kan enak, nanti kan sama Pak Pur kan. Betul nggak? Karena Pak, kami di Dewan itu ada beberapa untuk mendapatkan dana hibah yang khususnya biasanya dibantukan untuk rumah ibadah. Itu juga bukan cuma orang Islamnya, non Islamnya juga boleh gitu kan. Ya cuma walaupun nggak banyak, sedikit-sedikit ada gitu, nanti dibagi-bagi. Bapak nanti aja proposal Bapak nanti. Kalau rumah saya kan terlalu jauh, ini Pak Pur aja. Iya. Ya tapi kita buat hari ini, jangan taruh besok takut Pak. Mungkin kita buat hari ini, ya kita kan butuh proses lah. Mungkin di tahun depannya. Ya nanti kita bahas juga Pak masalah pengadaan yang namanya sekolah, karena itu ribet Pak. Di samping itu juga harus ada tanah hibah dan segala macam, itu kan proses juga panjang Pak. Ya nanti kan kita sharing dengan dinas pendidikan, kita bawa apa yang disampaikan oleh masyarakat Kampung Bandarsari ini ke dinas-dinas pendidikan. Apa yang menjadi harapan Kampung Bandarsari ini ya kita bawa nanti. Ada nanti hasilnya ya kita berjuang dulu Pak. Karena namanya membangun sekolah itu nggak mudah. Tempatnya aja itu harus jelas Pak. Kalau nggak ada yang menyimpangkan tanahnya gimana mau berdiri sekolahnya? Mungkin dari saya cukup sekian. Ini ada beberapa dari saya lihat ini pertanyaan kawan-kawan masalah masalah infrastruktur jalan segala macamnya. Ini linknya di bidang Pak Simo ini Pak, di Komisi 3 Pak. Buat Pak Simo, silakan. Terkait irigasi dan pengairan, Singa Ersa Awangga, anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah fraksi Demokrat, menyampaikan arahannya untuk mengajukan proposal yang akan diajukan kepada dinas terkait. Minimal dia satu kampung itu 5 karena dikerjakan oleh Pokmas. Nah ini yang jadi kendala memang itu tidak bisa serta-merta dibagikan setiap kampung satu. Kalau sumur bor insya Allah bisa. Nah ini memang betul, mudah-mudahan ke depan Bandarsari mendapatkan bantuan bedah rumah dari provinsi atau dari kabupaten atau dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat ini programnya per kampung itu 25 rumah. Berikut di situ ada pembangunan pengecoran jalan sel. Biasanya berbarengan dengan itu. Karena Mojokerto pernah dapat, kampung saya juga pernah dapat, itu tiba-tiba muncul dari pemerintah pusat. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian nggak bisa cebur sosial, turunnya juga nggak tahu, tiba-tiba turun tanpa usulan bisa turun. Insya Allah Bandarsari itu dapatnya begitu, tanpa usul bisa turun ke Kampung Bandarsari. Saya mengetahui bahwa pembangunan jembatan itu adalah APBD Provinsi Lampung. Namun karena itu jalan provinsi, saya berharap pihak provinsi segera menindaklanjuti pekerjaan jembatan tersebut. Kalau tidak salah, talut penahan tanahnya yang longsor, berarti sebelumnya tidak diadakan pemadatan. Sebelum dipasang talut tidak dilakukan pemadatan, sehingga pemerintah provinsi hendaknya memberikan teguran kepada pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan tersebut untuk segera ditindaklanjuti dan diperbaiki tentunya, sehingga tidak mencolok di mata masyarakat bahwa pekerjaan asal jadi. Itu kan anggarannya 5 miliar tuh Bang. Dengan sekarang ini udah rusak baru 5 hari setelah diresmikan, apa ini ada indikasi ada oknum yang nakal apa gimana Bang? Tentunya proses urukan tersebut harus dilakukan pemadatan per setengah meter, dipadatkan tentunya sehingga tidak terjadi longsor. Itu tidak dilakukan pemadatan sehingga hujan turun, resapan air membasahi timbunan yang baru itu menjadi seakan-akan menjadi bubur,
dan tanggul penahannya juga kurang dibuatkan untuk resapan air, pembuangan air, sehingga terjadilah longsor. Berarti pengerjaannya awalnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih, Bang. Ada upaya kita, Bang, untuk melakukan sidak? Ya, kita coba mengingatkan kepada Bina Marga Provinsi Lampung untuk segera menindaklanjuti Dari Lampung kerusakan Tengah, tersebut. jurnalis LDS TV Hana Hairunisa melaporkan.